Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina Sentiasari dengan NIM 24016149. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teks negosiasi untuk pelajar SMA kelas 10 semester 2. Assalamualaikum anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari teks yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu adalah teks negosiasi. Sebelum kita masuk ke dalam materi teks negosiasi ini, Ibu ingin sedikit memberikan pertanyaan kepada kalian. Kalian tentunya pasti pernah berbelanja di pasar dan melakukan tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli. Itu adalah teks negosiasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks negosiasi ini? Berdasarkan buku ajar bahasa Indonesia untuk SMA atau MA tingkat dasar oleh Rukman dan kawan-kawan, teks negosiasi adalah teks yang berisi proses mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak untuk memenuhi kepuasan yang bersangkutan dalam elemen tertentu, seperti kompetisi atau kerjasama. Secara sederhananya, teks negosiasi ini memuat interaksi antara dua orang atau lebih yang melakukan tawar-menawar atau kerjasama untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan pihak-pihak tersebut. Selanjutnya adalah materi ciri-ciri teks negosiasi. Dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai jenis teks, masing-masing yang diantaranya memiliki ciri-cirinya tersendiri. Hal yang sama juga berlaku pada teks negosiasi ini. Merujuk pada buku CMS, Cara Menguasai Soal Bahasa Indonesia, SMA dan MA, latihan soal dan pembahasan HOTS yang disusun oleh Tommy Rianto, teks negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih karena negosiasi tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, negosiasi dilakukan minimal dua pihak. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan baik berupa persetujuan maupun kompromi. Yang ketiga, menghasilkan keputusan yang saling menguatkan, bukan antar menang dan kalah. Yang keempat, menjadi sarana penyelesaian atau jalan tengah dari perbedaan pendapat. Yang kelima, mengarah pada tujuan praktis seperti harga, waktu, atau bentuk kerjasama. Yang keenam, memprioritaskan kepentingan bersama, bukan kepentingan sepihak. Yang ketujuh, menyangkut rencana yang belum terjadi, sehingga masih ada yang bisa dibicarakan. Yang kedelapan, poin terakhir, berbentuk komunikasi langsung, biasanya dialog, tetapi juga dapat ditulis dalam bentuk teks. Jika salah satu ciri ini tidak ada, maka teks tersebut tidak bisa disebut sebagai teks negosiasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai struktur teks negosiasi. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam struktur teks negosiasi. Menurut Taufikur Rahman pada tahun 2017 dalam teks kajian struktur dan kebahasaan menguraikan bahwa struktur teks negosiasi ini meliputi beberapa struktur. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pembukaan atau awalan yang biasanya berupa kata salam maupun sapaan antara pihak yang terlibat. Yang kedua adalah permintaan, yaitu bagian ketika salah satu pihak mengungkapkan permasalahan yang ia miliki atau menanyakan tentang suatu barang maupun jasa. Yang ketiga adalah pemenuhan, yaitu bagian ketika salah satu pihak ataupun tidak mampu memenuhi permintaan dari pihak lain. Yang berikutnya adalah penawaran, yakni puncaknya kegiatan negosiasi di mana pihak melakukan proses tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Selanjutnya adalah persetujuan, yaitu bagian ketika kesepakatan terjadi antara pihak-pihak terlibat yang sama-sama puas. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu bagian terakhir dari proses negosiasi para pihak yang biasanya berupa salam akhiran dan perpisahan. Baiklah, kita lanjut ke materi ciri kebahasaan. Teks negosiasi ini memiliki gaya penulisan dan bahasa yang berbeda dari jenis teks lainnya. Berdasarkan CCM, Cara Cepat Menguasai Bahasa Indonesia, SMA dan MA, Rangkuman Bahasa Indonesia SMA SBMPTN oleh Tommy Rianto, menyimpulkan ada beberapa kaidah kebahasaan dari teks negosiasi ini. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan cenderung sopan dan persuasif. Yang kedua, terdapatnya kalimat deklaratif. Yang ketiga, menguasai kalimat efektif. Yang keempat, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang kelima, menggunakan kata sambung atau konjungsi. Yang keenam, menggunakan kata ganti atau promina. Yang ketujuh, menggunakan kalimat langsung. Kedelapan, terdapat kalimat yang menyertakan kesepakatan atau ketidakkesepakatan. Yang terakhir adalah pendapat kalimat
kontras, dan perbandingan. Nah, kira-kira apa sih nih anak-anak tujuan dari teks negosiasi ini? Menurut modul ajal pembelajaran SMA Bahasa Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, menyebutkan pula bahwa tujuan pembelajaran teks negosiasi adalah yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan, persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian antara jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tarik kesimpulan bersama. Dari penjelasan yang sudah kita bahas bersama tadi, dapat kita pahami bahwa teks negosiasi bukan sekadar teks dalam buku pembelajaran, melainkan gambaran dari kehidupan sosial kita sehari-hari. Kalian sudah mempelajari pengertian teks negosiasi, ciri-cirinya, strukturnya, tujuannya, hingga pada ciri kebahasaannya. Semua unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka proses negosiasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Di sini Ibu ingin menekankan satu hal yang penting nih. Negosiasi bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan tentang bagaimana kita menemukan jalan tengah yang adil dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, sikap santun, saling menghargai, dan keterbukaan menjadi kunci utama dalam bernegosiasi. Nah, anak-anak, teks negosiasi ini sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi dalam masa depan. Karena pada saat kita melanjutkan pendidikan, bekerja, berorganisasi, bahkan dalam kehidupan keluarga, kita akan sering dihadapkan pada situasi yang menuntut kemampuan berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Sebagai latihan awal, Ibu harap kalian mulai menerapkan prinsip bernegosiasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat berdiskusi kelompok, menyampaikan pendapat, atau menyelesaikan perbedaan dengan teman secara dewasa dan bertanggung jawab. Pertemuan berikutnya, kalian akan berlatih menganalisis dan menyusun teks negosiasi ini berdasarkan situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian. Oleh karena itu, perhatikan kembali struktur dan ciri kebahasaannya agar kalian tidak dapat mengalami kesulitan. Akhir kata, semoga pembelajaran hari ini tidak hanya menambah pengetahuan kalian, tetapi juga membentuk karakter kalian menjadi pribadi yang mampu berkomunikasi dengan baik dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, mungkin apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.